أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Okay. Au kaso, au kaso. Hati-hati tidak au kosoi kosoi karena mau nyebut so tebal maka kaf yang tipis jadi ikut tebal. Ketebalannya bisa jadi tidak ngangkat pangkal lidahnya tapi bibir yang dimonyongkan. Hati-hati kosoi itu tidak ya kasoi. Ya hati-hati au kasoyibin ya minas samai fihi zuluma zulumatun wa ra'dun wa barqa ihdinas siratal mustaqim. Nah, kadang kalau menyebut sin yang matinya jelas tapi kadang terpengaruh oleh monyongnya bibir kita yang terus ditahan kemudian mempengaruhi bunyi sin tipis menjadi tebal gitu. Jadi gimana? Mus. Nah, ketika monyong ini terus dipertahankan, sinnya jadi kesannya so gitu. Makanya dipilah kalau mim itu monyong, maka sin yang mati kembalikan pada posisi semula. Musta. Ada yang bilang ditarik, kalau saya sih lebih menekankan bukan ditarik tapi kembalikan. Karena normal mulut kita gini kan? Ya, normalnya gini. Kembalikan musta gitu. Tidak ini terlalu berlebihan, jadi jangan ditarik, jadi kembalikan saja musta gitu. Jadi musta, jadi hati-hati. Nah itu permasalahannya. Yang istifal oke, kita tidak mengangkat pangkal lidah, tapi saat tertentu kadang bibir penyebutan huruf yang tipis ini menjadi tebal disebabkan huruf sebelum atau sesudahnya. Nah, artinya pula bahwa menjadi tebal itu bukan bibir dimonyongkan, sahabat, ya, bukan kho, tidak. Sambil senyum juga bisa kho. Nah, karena pangkal lidah yang diangkat. Kho. Bisa ya? Coba dilatih ya di rumah. Kho. Nggak diangkat? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Quran, umat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang tentunya rasa syukur yang tidak pernah berhenti. Alhamdulillah, karena setiap apa yang kita rasakan dan nikmati adalah semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kesempatan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis Al-Qur'an. Majelis tahsin yang tentu mudah-mudahan menambah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menambah pemahaman kita dalam membaca Al-Qur'an. Semoga istiqomah sampai kematian menjemput kita. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat,
tidak kurang satu apapun. Tapi andaikan saudara kita, baik yang bergabung maupun tidak bisa bergabung karena mungkin sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkannya, dan semoga menjadi penggugur dosa setiap rasa sakit yang diderita. Baik, ini sudah ada 258 yang sudah bergabung, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman ini ada yang dekat dari sekitar Bandung, Jakarta, ya, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Lampung, ya luar biasa, Yogyakarta, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan antum semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu ini. Jangankan nama, kotanya aja masih repot menyebutnya saking banyak ya, Masya Allah. Luar biasa, eh, sebuah kesyukuran tentunya buat kita semua bisa berada dalam majelis Al-Quran, ya, yang insya Allah bisa menaungi kita dalam kehidupan dunia ini karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, dan sekaligus juga mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Sekali lagi terima kasih atas ke bisa bergabungnya di majelis ini ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Baik, saatnya kita sambung materi kita. Siap-siap konsentrasi karena setiap kalimat demi kalimat itu akan selalu menjadi nilai ilmu buat kita semua karena banyak hal yang perlu dipahami semua. Tapi alangkah baiknya untuk memulai majelis kita, kita coba tilawah melanjutkan bacaan kita sebelumnya, yaitu di surat Al-Ma'arij, ya, surat Al-Ma'arij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Allahumma rahmana bil Quran. Demikian bacaan surat Al-Ma'arij ayat 11 hingga ayat 27. Karena materinya sangat padat, jadi cukupkan bacaannya ya. Insyaallah dilanjut bacaan berikutnya di kesempatan yang akan datang, insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Mohon konsentrasi, insyaallah ini akan menguatkan pemahaman kita berkaitan dengan sifat huruf, atau bahasa mudanya adalah bagaimana cara mengucapkan huruf atau mengeluarkan huruf dari tempatnya. Jadi setelah kita tahu tempatnya di mana keluarnya, tapi juga harus tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Tapi alangkah baiknya
kita juga harus mengingat kembali, nah, ya, mengingat kembali makharij, tempat keluar huruf. Konsentrasi kita sebut sama-sama ya. Oke, yang keluar dari rongga mulut. Nah, ingat-ingat ya, yaitu vokal. Sip, yang pertama. Yang kedua, yang keluar dari tenggorokan terbagi jadi 3. Oke, tenggorokan bawah. Aha, sip. Konsentrasi ya. Kalau saya tidak mendengar, ya, tapi di rumah harus menyebutnya ya. Harus terbiasa. Oke, sekali lagi tenggorokan bagian bawah apa? Aha. Kemudian bagian tengah. Aha. Oke. Kemudian bagian atas. Gha. Kha. Sip. Tenggorokan bagian atas. Oke. Berikutnya yang keluar dari lidah. Ya. Jumlah huruf yang keluar dari lidah berapa? Ada 18 huruf. Nah, nanti coba dihitung kembali ya. Oke, sekarang mulai dari pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Oke, pangkal lidah. Ya, hurufnya ko dan ka. Sip. Bagian tengah lidah apa? Tengah lidah. Rasakan tengah-tengahnya. Ya, yaitu ja, sya, ya. Atau dibalik ya, sya, ja. Sip. Tengah lidah ya. Berikutnya pinggir lidah atau sisi lidah. Oke, huruf lo. Ya, huruf lo. Pinggir sepanjang pinggir lidah. Oke. Berikutnya pinggir bagian depan lidah. Bagian depan ini pinggirnya naik permukaan apa? Huruf lam. Ya, la. Ya, Ustadz, berikutnya. Ustadz Afwan menyimak Ya, video Ustadz non aktif. oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Oke, berikutnya yang keluar dari pinggir lidah ke bagian atas ya. Naik permukaan tadi apa? La. Oke. Berikutnya ujung lidah ke ujung langit-langit. Ujung lidah ke ujung langit-langit. Oke. Ujung langit-langit bagi dekat dengan apa gusi ya. Yaitu hurufnya 2 na oro. Sip. Berikutnya yang keluar dari ujung lidah mengarah ke gigi. Nah, siap-siap mengarah gigi. Terbagi 3. Yang pertama, ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Apa? Ta, da, po. Sip. Kemudian ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, ujung gigi. Nah, boleh keluar ujung lidahnya. Nah, hurufnya sama dengan ta, da, po ya. Tinggal nambah titik ya, masing-masing 1 titik. Yaitu sa, la, wo. Oke, sip. Berikutnya ujung lidah ya. Ujung lidah mendekat atau mengarah ke ujung gigi seri bawah. Oke. Sa, za dan so. Sip. Oke. Berikutnya bibir. Nah, yang menggunakan bibir bawah saja. Ya, betul. Fa. Oke. Menggunakan 2 bibir. Oke, ma bawa. Oke. Ba mawa. Terserah bolak-balik wa ma ba. Silakan, bebas ya. Intinya dia keluar dari 2 bibir. Mim dan ba dirapatkan bibirnya dan rapat yang kuat itu untuk ba. Sementara ma lembut. Kemudian wau monyongkan ya. Kemudian terakhir yang keluar dari rongga hidung. Huruf gunnah apa itu? Nun dan mim. Sip. Alhamdulillah. Nah, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Konsentrasi, sahabat-sahabat. Kita masuk ke sifat. Ya. Sifat. Ya. Cara praktis mengendalikan sifat nafas. Tentunya yang pertama ya. Nafas. Masih ingat ya? Kaitan dengan nafas, ada yang hamas, ada yang jahar. Ada yang menghembuskan nafasnya, ada yang tidak menghembuskan nafasnya. Nah, yang menghembus, ini huruf-hurufnya. Ada berapa nih? Ada 10. Dari 10 huruf ini harus menghembuskan udara. Fa, ha, sa, ha, sha,
kho, fo, sa. Nah, buat kaf dan ta itu natural saja, tapi tidak seperti halnya huruf 8 huruf sebelumnya. Karena nanti dipadukan dengan sifat yang kedua, yaitu kaitan dengan suara yang harus tertahan. Jadi lebih kuat tertahannya dibandingkan hamasnya. Ka, ta. Kalaupun ada, itu berarti natural. Tidak dibuat-buat ta, ka, tidak. Biasa aja, ka, ta. Jadi didahului oleh huruf sifat kuatnya pada bagian kedua ya, barulah hamasnya. Oke, sisanya suara tidak nafas tidak dihembuskan, yaitu yang disebut dengan al-jahr. Ya. Berikutnya adalah kaitan dengan suara. Jadi udah dua ini. Pertama nafas, yang kedua suara. Nah, kaitan dengan suara ini kita fokus dulu pembagiannya dua, ya. Dua, yaitu ada yang syiddah, yaitu suara yang tertahan, ada yang mengalir, yang disebut dengan rakhawah. Oke. Pastikan huruf mudahnya untuk dihafal adalah huruf syiddah, karena memang sedikit, yaitu ini, ajid qatin bakat, atau bisa juga dengan bahasa kita, baju di toko kata A-nya double ya. Baju di toko kata A. Ini huruf yang syiddah, kuat. Ya. Nah, ingat ketika udah dua sifat ini kita tahu, maka pastikan setiap satu huruf itu mengeluarkan dua sifat gitu. Ya. Satu huruf itu mengeluarkan dua sifat atau mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan cara dua gitu. Nah, belum lagi kalau nanti kita bahas poin yang ketiga, kaitan dengan pangkal lidah, ya, kaitan dengan pangkal lidah, maka pastikan bahwa nanti satu huruf itu mengeluarkan, cara mengeluarkannya dengan tiga sifat, gitu ya. Oke, kita dua sifat dulu, ya. Coba ingat-ingat, ada sifat nafas ini, ada hamas, ada jahar. Oke, silakan disebut hamas, jahar, itu nafas ya. Diingat-ingat ya, hamas, jahar, biar gampang. Hamas berarti menghembuskan nafas, jahar yaitu tidak menghembuskan nafas. Dari segi suara ada syiddah, ada rakhawah. Kita ambil yang dua dulu ya. Tawasud ini kita untuk sementara ditunda dulu untuk pendalamannya. Ini fokus aja dulu pemahaman tentang bahwa ada suara yang tertahan, ada suara yang mengalir. Ya, oke. Yang tertahan syiddah. Yang kemudian yang kedua lawannya adalah rakhawah, mengalir. Nah, saatnya kita coba terapkan dalam satu huruf. Satu huruf berarti karena kita baru mempelajari dua sifat, maka pastikan dua sifat itu kita rasakan dalam terapannya. Kita ambil contoh. Hurufnya adalah gha. Gha. Di mana keluarnya? Tenggorokan atas. Sekali lagi, gha. Baik, dari segi nafas, hamas atau jahar? Jahar. Oke. Kenapa? Karena tidak menghembuskan nafas. Yang kedua, gha. Dari segi suara, dia masuk ke syiddah atau rakhawah? Coba rasakan. Gha. Kalau dimatikan, berarti apa? Rakhawah. Suara mengalir. Nah, gitu. Bisa difaham ya? Atau ada yang bingung, ini Abu Amr ngomong apa ini ya? Ini Sultan ya. Maaf. Insya Allah bisa ya. Coba sekali lagi kita ambil contoh. Tapi lagi-lagi harus ingat lagi ya. Ingat lagi huruf-hurufnya. Oke. Ini ingat dulu. Huruf yang berkaitan dengan hembusan nafas, yaitu hamas. Berarti ini ada 10 nih. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, pastikan ini dihafal ya. Kalaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting ingat. Ya, sama aja ya. Nah, jadi harus ingat ya 10 huruf ini. Jadi nanti gampang kan, sisanya 18 yaitu berarti jahar gitu. Jadi ingat aja yang sedikit 10 ini. Fahathahu syakhsun sakata, berarti sisanya adalah suara nafasnya tidak dihembuskan. Ya, yang menghembus itu adalah fahathahu syakhsun sakata. Harus ingat ya. Berikutnya dari segi suara
Ada yang tertahan, ajid kotin bakat, atau baju di toko kata AA, gampang kan? Coba sekali lagi, baju di toko kata AA, berarti sifatnya apa? Sifat tertahan, ya, sifat tertahan. Yang sisanya mengalir, itu agak gampang dulu ya, mengalir. Oke, coba kita ambil contoh lagi. Tadi huruf gho. Sekarang kita ambil hurufnya adalah to, ya, atto. Sip. Sifat to dari segi nafas apa? Hamas atau jahar? At, to, tidak to. Berarti to arti jahar, tidak menghembuskan nafas. Kalau to dihembus berarti salah, ya. Sip. Dari segi nafas. Kalau dari segi suara, syiddah atau rokhwa, tertahan atau mengalir? At, to. Itu apa ini? Atto, masih ingat baju di to? Itu masuk, berarti apa? Syiddah atau suaranya tertahan. Berarti ketika kita menyebut huruf to, baik itu vokal a, i, u, to, ti, tu, atau dimatikan alto, ilto, uto, maka pastikan sifatnya dari segi nafas tidak boleh menghembuskan nafas. Dari segi suara, ya, dia harus kuat alias tertahan. Gitu. Sip, sebelum masuk, ada yang mau coba saya tes nih. Ya. Silakan angkat tangan. Nah, ini soalnya ini padat nih materi ini. Amirul Mukhlisah. Siap. Coba dibuka apa namanya? Di unmute. Ini saya mau coba satu orang nih. Tadi Amirul Mukhlisah, mohon di ya. Yes, Pak. Ya. Tafadhali. Siap. Saya menyebutkan satu huruf, sebutkan dua sifat masing-masing. Atis. Hurufnya adalah fa. Pak. Fa, fulus. Oh, sa. Afa, ifi, ufu yang keluar dari bibir. Oh, fa. Hamas. Ya. Dua. Nafas hamas. Terus dari segi suara? Dari segi suara rokhwa. Oke, barakallahu fiik. Bagus. Hurufnya adalah zai. Idza zulzila. Satu, dari segi nafas. Hamas. Zai. Fahasahu syakhsun sakata, ada zai. Azza, izi, uzu. Zahar. Yang kedua dari segi suara. Segi suara. Syiddah atau rokhwa? Syiddah. Syiddah itu suara tertahan. Kalau za suara tertahan tidak. Za. Mengalir ya Pak Ustaz. Iya, mengalir. Rokhwa. Nah, begitu ya. Oke. Cukup. Itu sebagai gambaran tentang bacaan tentang sifat yang bisa disebut oleh teman-teman ya. Oke, sip. Baik, kita lanjutkan materi kita, konsentrasi yang ketiga. Siap-siap nih ya. Yang ketiga ini lebih seru lagi. Oke, konsentrasi. Materi yang ketiga adalah pangkal lidah. Mengenal penyebab suara huruf tebal tipis. Nah, apa yang menyebabkan menjadi tebal? Apa yang menyebabkan menjadi tipis? Nah, itu. Nah, kita lihat ternyata kalau poin yang ketiga ini kaitan dengan pangkal lidah. Pangkal lidah di mana ya? Oke, gampangnya cek dalam menyebut huruf qaf atau dimatikan akko, sama-sama disebut akko, atau kaf akka. Coba. Nah, itulah makhraj pangkal lidah itu. Ya, yang disebut pangkal lidah itu di sana letaknya. Pangkalnya diangkat. Gitu ya. Angkat pangkal lidahnya. Hanya saja nanti disesuaikan hurufnya. Ngangkat itu bukan tidak harus nempel ya. Yang penting ngangkat. Nah, gitu ya. Tidak harus nempel, yang penting ngangkat. Nah, gitu ya. Oke, sip. Yang pangkal lidah ini ada yang diangkat yang disebut dengan isti'la. Isti'la dari kata ala, alal atas. Nah, itu
Saya ingat guru kami dulu di waktu kuliah itu disuruh tulis namanya ya, uktub ismak fi alal atas ya gitu ya. Tolong tulis nama kalian di atas gitu, alal atas. Padahal atas bahasa Indonesia itu ya. Oke, ya candanya orang Arab. Ala dia itu di atas. Isti'la diminta untuk diangkat. Nah, gitu. Apa yang diminta untuk diangkat yaitu pangkal lidah. Nah, isti'la. Nah, ini lalu apa saja hurufnya? Ini. Hurufnya khussa wadhin qiw. Nah, ini huruf-hurufnya ya. Huruf kha, sa, wa, gha, ta, qa dan dha. Nah, ini suara-suara yang huruf-huruf yang luar biasa ya. Dalam penyebutannya ya dirasa memang sangat sulit. Karena apa? Ya karena dalam bahasa kita ini rasanya tidak ada. Ya, ada. Huruf kha ada sehari-hari kita nggak ada. Khobar, nah itu ho. Nah, adanya apa ya? Kabar, jadi kaf. Jadi udah kha memang unik ya bahasa Arab ya. Kalau tidak mau kita terapkan ini kha, so gitu juga dan seterusnya. Sip, kita coba kaji. Dari mana kita tahu bahwa ini pangkal lidah diangkat dengan tidak diangkat? Coba sebut dulu huruf kha. Kha. Oke. Kalau tidak diangkat gimana? Pastikan pangkal lidah kita tidak ngangkat seperti mau menyebut ko dan ka. Aslinya kalau tidak diangkat apa? Ha. Coba perhatikan. Ha, itu tidak diangkat. Ha. Khair. Ha. Khala. Nah, kalau diangkat khala. Khaira. Bisa ya? Diangkat kha, nggak diangkat kha. Khair. Diangkat khair. Jadi rongga mulut rahang mulut kita ini ya diposisikan untuk ditebalkan, tapi memang dominan itu ngangkat pangkal lidah. Ya, kho. Nah, artinya pula bahwa menjadi tebal itu bukan bibir dimonyongkan, sahabat. Ya, bukan kho. Tidak. Sambil senyum juga bisa kho. Nah, karena pangkal lidah yang diangkat. Kho. Bisa ya? Coba dilatih ya di rumah. Kho. Nggak diangkat? Nah. Oke. Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Oke. Kemudian kita cari huruf temannya huruf kho apa? Gha. Nah, itu dulu ya. Biar gampang ya. Kita cari yang gampang-gampang dulu. Ya. Karena huruf gha dan kho kan sama makhrajnya. Sama makhrajnya yaitu apa? Di tenggorokan atas. Atau adnal halq. Ya kata kita atas karena posisinya gini ya di atas gitu. Oke. Huruf gha. Gha. Lalu bagaimana kalau tidak diangkat? Gha. Gha. Nggak diangkat. Kalau diangkat gha. 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 Nah itu pengaruh pangkal lidah. Bukan bibir. Bukan gha. Nah, bukan ya. Bukan gha. Gha. Nggak diangkat gha. Ghai. Seharusnya ghoi. Nah, pangkal lidah yang diangkat. Agha. Coba dilatih ya. Tidak agha. Agha. Sambil diangkat pangkal lidahnya seperti mau menyebut huruf qaf. Agha. Agha. Yang pasti dipastikan makhrajnya di tenggorokan ya. Tapi yang mensupport dia menjadi tebal itu karena pangkal lidah yang diangkat. Gitu ya. Sip. Sekali lagi kita ambil dua huruf. Kha, gha. Nggak diangkat. Kha, gha. Coba harus dibedakan ya. Ikuti contoh. Kha, gha. Diangkat. Kha, gha. Pangkal lidah ya. Pangkal lidah yang diangkat. Insya Allah bisa. Sip. Itu sudah dua huruf. Sekarang huruf berikutnya. Yang mana ya? Yang ko aja dulu ya. Ko. Ko gimana? Ak.
Kok bisa ya? Kok memang tempatnya ya. Dan pastikan bukan bibir yang dimonyongkan. Kok. Coba sambil senyum. Kok. Bisa itu. Berarti memang yang membuat tebal itu karena pangkal lidah diangkat. Dan memang harus seperti itu adanya. Bukan ketebalannya itu atau muncul tebalnya karena bibir monyong. Bukan. Tapi karena pangkal lidah yang diangkat. Sip. Udah 3 huruf. Berikutnya huruf so. Kalau nggak diangkat ya sa. Jadi huruf so dengan sa itu sama kan? Makhrajnya sama bukan? Sama di mana? Ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bawah ya. Nah, gitu ya. Lalu menjadi tebal itu karena pangkal lidah diangkat. So, sa, so. Jadi hati-hati bukan bibir monyong ya. Sa, so, bukan sa, so. Itu bahasa kita itu baso. Ya. Nah, sekarang ketebalannya bukan bibir monyong tapi pangkal lidah diangkat. Baso. Gitu. Ini fase banget nih nyebut baso ya. Oke, karena habis tasinan ya. Oke, sa, so. Bisa bedakan ya. Sa, so. Pastikan sa mulut kita lidah kita lurus biasa aja. Tapi kalau udah menyebut so, ujung tetap pada tempatnya tapi pangkal lidah diangkat. Umpamanya ini sa. Nah, kalau udah so ngangkat. So, as, sas atau sas. Nah, itu ya. Sa, so, as, as. Hati-hati as, ya. Asa, aso, asa, aso. Jadi tebalnya karena pangkal lidah. Sip, udah berapa? Udah 4. Ya tadi go, kemudian berikutnya so. Lanjut, huruf berikutnya adalah huruf to. Oke, huruf to. Nah, pastikan huruf to ini sama dengan ta, gitu ya. To. Jadi ta lurus, to diangkat. To. Kasusnya sama dengan sin. Sin dengan so. Sa, so, to. Sama ya. Hanya posisi lidah kita saja. Kalau tak mesti sini, tak diangkat ujung gigi seri ya. Oke, gigi seri. Pangkal gigi seri, tak. Nah, kalau tak itu lurus, kalau to ngangkat. To. Jadi bibir hati-hati diulang-ulang nih tidak harus monyong, ikut monyong begitu. Ya. Oke, sip. To. Sip. Udah berapa itu? Mohon maaf. Udah sudah berapa? 1 2 3 4 5 6. Oke. Berikutnya terakhir adalah huruf lo. Ya. Huruf apa? Huruf lo. Sebenarnya kalau kita meletakkan dengan benar ya sepanjang pinggir lidah kita itu sebenarnya otomatis dia ngangkat karena posisi pinggir lidah kita ini adalah kena ke gigi geraham atas. Allah, ilwi, ulwu. Jadi memang otomatis ngangkat. Jadi mengangkat pangkal lidah dan juga nanti kita bahas bagian keempat itu menutup langit-langit bagian tengah ini ngangkat ke atas. Nah itu. Allah, ilwi, ulwu, lo. Bukan do. Hati-hati. Kadang ini menyebut huruf lo itu menggunakan ujung lidah. Hati-hati jangan sampai menggunakan ujung lidah, tapi menggunakan pinggir lidah. Ya. Dan tidak harus memonyongkan bibir karena yang menebalkan bunyi huruf lo itu adalah pangkal lidah yang diangkat. Luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya lisan kita untuk menyebutkan huruf demi huruf, apalagi ini huruf pangkal lidah itu dirasa memang sedikit sulit ya, sedikit berat ya. Dan berdoalah kepada Allah selain dimudahkan juga ditambahkan
rezeki pemahaman buat kita. Dengan itu kita pun akan mengontrol bacaan kita. Ya, alhamdulillah demikian sifat isti'la. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian talaki ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa Nazza, ulang lagi. nazza'atan lisyawa. Oke, barakallahu fiik. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Yaumi, bukan yauma. Siap, ulang dari mana ya Ustaz ya? Dari lau yaftadi. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى nazza'atan lisyawa. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Yubashsharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha lagha nazza'atan lisyawa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa ma fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Oke, tadi dan sudah dibacakan, hati-hati dalam penyebutan gunnah. Nikmati saja, nggak usah buru-buru. Ayat 14 misalkan. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat. Itu ukurannya sama. Ya, seimbang ya. Itu level 1 yang kita sudah pernah bahas ya. Tapi memang terus diingatkan. Itu buat tadi sahabat yang pertama, sahabat Afan, alhamdulillah keren ya, bagus bacanya. Tinggal nanti diasah lagi dengan materi berikutnya. Kemudian untuk sahabat Yuyu, hati-hati kaitan dengan penyebutan ha. Nah, itu ya. Ha letaknya di mana? Tenggorokan tengah. Jadi jangan sampai jadi ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak rahmanirrahim, itu ha besar itu Bu ya. Tapi dia adanya ha yang tengah tenggorokan. Ha. Berikutnya huruf so, hati-hati jangan tengah lidah ya. Dia ngangkat tapi tidak dia ngangkat
pangkal lidah, tapi letak bunyinya di ujung lidah, ya. Yubasso. Jadi jangan yubash, ya itu tengah lidah, tempatnya huruf sya, ya, titik 3, gigi 3 itu ya. Jadi hati-hati mengambil kaflingnya huruf sya, seharusnya tetap pada ujung lidah. Berikutnya sahabat Afif tadi ya, bagus ya, semangat menyebutnya, tapi hati-hati penyebutan huruf so wa fasilatihi allati tu'i, hati-hati jangan sampai memberikan pengaruh pada huruf fa yang bacanya tipis. Wa fa, tidak wa fasi, wa fa fa, tidak fa, wa fasilatihi allati tu'i. Berikut yang terakhir tadi sahabat Faris, alhamdulillah juga udah keren ya. Tinggal huruf zai-nya harus ada lebahnya, dan kita akan bahas pada materi berikutnya. Demikian. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladza nazza'atan lisyawa. Barakallah. Berikutnya. Yubasorunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lagha nazza'atan lisyawa. Iya, nazza'ata, panjang ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Oke, barakallah fiik. Alhamdulillah, dari sahabat Fitri tadi ya. Vini Ustaz. Oke, sahabat Vini, alhamdulillah. Hati-hati Vini, ini udah bagus ya, lancar ya. Huruf H dilepas ya, wa akhi. Jadi jangan sampai naik ke tenggorokan tengah. Jadi kesannya ada tidak. Jadi tidak, huruf H itu huruf yang ringan disebut karena dia tidak ada tekanan apapun. Karena lepas H ya. Berikutnya sahabat Ammar tadi, hati-hati huruf syiddah itu harus kuat. Kita udah pelajari pekan yang lalu, yawaddu. Pokoknya baju di toko kata A, baik itu ketika vokal A, vokal atau bertasydid lebih-lebih lagi harus kuat. Yawaddul mujrimu.
Ya, tu'wi mentok, tu'wi. Jadi hamzanya harus kuat ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Baik, berikutnya sahabat Rohin ya. Sahabat Rohin alhamdulillah udah juga bagus ya. Tapi hati-hati vokal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipilah vokal AIU-nya sehingga tidak terpengaruh oleh huruf yang lainnya ya. Sahabat Nur, Fatia, hati-hati, coba sabar ya, menahan dengungan. Kalau yang awal-awal bagus tuh, pas yunjinya lebat ya. Hati-hati, tunji apa? Thumma yunji. Hati-hati ya. Nazza'ata lisyawa, 2 rakaat tadi ya. Nazza'ata lisyawa. Dan terakhir alhamdulillah sahabat Usman, kalian bagus bacanya. Tinggal huruf bo-nya fil ardi, tetap posisi tebalnya, mau posisi apapun huruf bo itu dia harus tetap tebal. Jadi jaga ketebalannya dengan mengangkat pangkal lidah. Allahumma bissawab. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita lanjutkan pembahasan kita ya. Alhamdulillah luar biasa, sahabat sudah terus istiqomah sampai saat ini, masih bertahan partisipan 378 ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, konsentrasi penuh karena ini materinya sangat padat, bukan lagi cukup padat tapi sangat padat. Tadi isti'la, kemudian lanjut ke istifal ya, istifal. Lalu apa yang disebut dengan istifal? Dari kata aspal, kalau Sunda kan pal ya, fa ya, asfala. Asfala safilin, yang paling rendah. Asfala safilin ya. Aspal itu dari bahasa Arab ya ternyata ya. Ya, yang diinjak-injak tuh di bawah. Nah, itu aspal ya. Oke, istifal itu minta untuk diturunkan, direndahkan. Nah, walau sebenarnya bahasa kita sehari-hari keumumannya istifal apapun itu ya, yaitu tidak diangkat pangkal lidah gitu ya. Nah, kecuali huruf-huruf yang memang harus angkat pangkal lidah, itu contoh huruf K, kaki gitu ya. Tapi keumumannya selain itu ya rendah, tidak diangkatkan pangkal lidahnya. Semua sa, sendal, bahkan so dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu so pangkal lidah. Kita kalau so ya bibir aja yang dimonyongkan, bukan pangkal lidah diangkat gitu. Ya. Jadi artinya tidak terlalu sulit untuk memahami untuk istifal ya, sifat yang merendahkan, menurunkan pangkal lidah ya. Ya udah semua huruf kecuali tadi 7 huruf itu. Khussa dhaltin qil. Nah, hanya saja catatan pentingnya, bicara masalah pangkal lidah tidak diangkat, tapi kadang bacaan tertentu, huruf tertentu menjadi tebal gara-gara bibir dimonyongkan. Jadi kesannya jadi tebal seperti menyebut huruf khussa dhaltin qil ini yang diangkat pangkal lidah. Maksudnya gimana nih? Kita ambil contoh aja langsung. Coba perhatikan surat Al-Fatihah saja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kadang kalau menyebut sin yang matinya jelas, tapi kadang terpengaruh oleh monyongnya bibir kita yang terus ditahan, kemudian mempengaruhi bunyi sin tipis menjadi tebal gitu. Jadi gimana? Mus. Nah, ketika monyong ini terus dipertahankan, sinnya jadi kesannya so gitu. Makanya dipilah. Kalau mim itu monyong, maka sin yang mati kembalikan pada posisi semula. Musta. Ada yang bilang ditarik. Kalau saya sih lebih menekankan bukan ditarik, tapi kembalikan. Karena normal mulut kita gini kan? Ya, normalnya gini. Kembalikan. Musta. Gitu. Tidak mus. Ini terlalu berlebihan. Jadi jangan ditarik. Jadi kembalikan saja. Musta. Gitu. Jadi musta. Jadi hati-hati. Nah itu permasalahannya. Yang istifal
Oke, kita tidak mengangkat pangkal lidah, tapi saat tertentu kadang bibir penyebutan huruf yang tipis ini menjadi tebal disebabkan huruf sebelum atau sesudah. Ada yang lain? Bisa yang lain atau masih huruf sin dulu? Ru, su, lu. Nah, kalau ketika terus monyong, itu sin itu kesannya jadi so. Rusulu, rusu, su. Seharusnya rusu, rusulu. Warrasulu, warrasuli. Nah, desisanya harus lepas. Gitu ya. Jangan sampai kesan tebal. Gitu. Apalagi? Huruf zai. Nu, zu. Nu, zu. Atau idza zul, zila. Tidak idza zul. Zu, ketika kita monyong duluan, itu kesannya seperti zo. Zoi. Nah, ini pada riwayat yang lain ya, pembahasan ini. Tapi kita berusaha keras untuk membacakan huruf zai, apapun posisinya jadi tetap tebal. Terutama perhatian kita saat vokal U, gitu maksudnya. Zu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi pas vokal U-nya nih. Zulzila, zulzila, zulzila. Tidak zulzila. Nah, ini ketika kita sensitif melihatnya, mendengarkannya, pasti akan menemukan perbedaan. Oh ya, ternyata ada kesannya tebal gitu. Nah, ini akan kita terus asah ya. Nah, ke depannya kalau sahabat-sahabat saat ini belum merasakan, kayaknya Bu Amr sama aja, it's okay, nggak apa-apa. Nah, tapi coba terus diasah, maka insya Allah sahabat-sahabat akan menemukan, oh iya, ternyata ketika dimonyongkan bibir, maka kesan tebalnya akan terasa. Padahal hurufnya tipis atau tidak diangkat pangkal lidahnya. Nah, gitu ya, sahabat. Oke. Itu jadi catatan ya. Hanya saja memang catatan-catatan seperti ini muncul pada masing-masing kita. Artinya ketika seorang tidak seperti itu, mungkin orang lain yang seperti itu. Nah, itu ya. Artinya saat kalau za vokal u zu enggak tebal itu it's okay, tapi kadang orang lain yang menemukan itu, ya, menemukan kesalahan itu ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah huruf yang memiliki sifat yang ternyata saat menyebutnya ada yang diangkat pangkal lidahnya, ada yang direndahkan dan turunkan, walau sebenarnya sudah secara natural rendah atau menurunkan ini sudah otomatis gitu. Justru yang perlu ditekankan itu pangkal lidah diangkat, karena dalam bahasa kita jarang menggunakan atau bahkan tidak pernah menggunakan pangkal lidah diangkat ya, kecuali huruf K begitu. Nah, oleh karenanya konsentrasilah pada 7 huruf ini ya, 1, 2, 3 ya, 7 huruf ini untuk dipastikan pangkal lidah diangkat. Walau catatan nih, walau sahabat-sahabat, walau memang nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan apakah semua kondisi huruf ini semuanya tebal. Nah, maka jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Insya Allah ini materinya akan berlanjut pada level 4. Jadi kita keep dulu apa bedanya atau kapan dia berubah menjadi tipis, itu akan dibahas nanti level 4. Makanya sahabat-sahabat tetap istiqomah karena pembahasan ini masih panjang ke depan. Jadi memang membutuhkan kesabaran kita untuk terus mengikuti materi ini. Wallahu a'lam. Saya kira itu dulu untuk sementara. Baik, saya akan mencoba memastikan ketepatan baca pada contoh di bawah ini. Ini surat Al-Baqarah ya, ayat 19. Mari kita tekankan ketebalan bacaan, ketipisan bacaan ya. Oke, dari huruf-huruf yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 19. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal satu tadi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Okay. Au kaso. Hati-hati tidak au kosoi. Karena mau nyebut so tebal, maka kaf yang tipis jadi ikut tebal. Ketebalannya bisa jadi tidak ngangkat pangkal lidahnya, tapi bibir yang dimonyongkan. Hati-hati. Kosoi. Itu tidak ya. Kasoi. Ya, hati-hati. Au kasoyibin. Ya. Minas samai fihi zuluma zulumatun wa ra'dun wa barqa. Ya. Dan hati-hati perhatikan gunnahnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tanwin ketemu wau tidak saja ditahan tapi juga pastikan dia masuk rongga hidung. Ya. Zulumatun. Nah, kalau dipencet langsung berhenti karena memang dia keluar dari hidung. Tapi kalau bacanya zulumatun, dipencet-pencet nggak berubah berarti nggak guna itu. Hanya ditahan saja dan itu belum tepat. Ya, harus ditahan ya. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum tidak oso a-nya pilakan dengan jelas penyebutan hamzahnya asabi'ahum ya fi adhanihim minas so dulu jangan dimonyongkan so baru wa monyong sawa'iqi tidak sowo hati-hati wa jadi wo karena terpengaruh oleh penyebutan huruf so yang tebal ya hati-hati tidak boleh saling mempengaruhi atau dipengaruhi minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Allah alam bisawab. Demikian bacaan surat Al-Baqarah ayat 19. Saatnya kita kembali mendengarkan bacaan sahabat yang kelihatannya karena waktu terbatas mungkin 5 saja dulu ya. Disilakan dipandu oleh Ustadz Janar. Tafadhol. Baik, yang pertama kami panggil sahabat Quran Aprilia Bogor. Tasin online Quran Bes. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Izin off cam ya Ustaz. Oke, tafadholi. Bas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Berikutnya kami panggil sahabat Quran Tegar Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tasin online Quran Bes. Silakan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au qasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallah. Berikutnya kami panggil sahabat Quran Sri Puji Lestari Depok. Stasiun online Quran Bes. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw tayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Berikutnya kami panggil sahabat Quran Evi Lampung. Stasiun online Quran Bes. Stasiun online Quran Bes. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Izin off ya Ustadz. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'd. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Barakallah. Berikutnya kami panggil sahabat Quran Cunaidi Subang. Stasiun online Quran Bes. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Guys, barakallah fiik. Alhamdulillah, luar biasa sahabat-sahabat, sudah tilawah yang cukup bagus ya. Sahabat Aprilia, sahabat Tegar, Sri Puji, alhamdulillah bagus ya, alhamdulillah udah keren ya. Tinggal tadi Sri Puji hati-hati zulumatun wa gunnah ya, perhatikan. Juga sahabat Evi wa baraka udah tepat berhenti, tapi kalau berhenti wara'de juga dalnya tetap qalqalah. Wa barqa, begitu juga wara'de. Wara'd sama ya, fi dhulumatun wara'd, mantulnya tetap. Itu untuk semua juga perlu diperhatikan ketika
berhenti pada huruf dal qalqalah yang didahului oleh huruf yang mati. Kemudian sahabat Junaidi tadi baru baca, alhamdulillah udah lancar, hanya saja ini gunahnya masih perlu diperbaiki ya. Idgham biguna kalau sudah yang belajar istilah itu, tapi pastikan tanwin ketemu wawu, tanwin ketemu ya itu ditahan. Ukurannya 2 kali tasydid ya. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum. Perhatikan dengungannya harus ditahan. Nggak boleh selewat saja karena memang sudah istilahnya juga idgham biguna. Begitu juga fi adanihim mina. Jadi ditahan. Alhamdulillah. Oke, afwan. Ini Ustadz di bagian Q&A ada satu pertanyaan. Saya masih kebingungan menyebutkan huruf do. Seringnya menggunakan ujung lidah ke pangkal gigi atas walaupun kerasanya pangkal lidah sudah naik. Nah, ya huruf yang mana dulu nih? Do yang dimaksud huruf sok titik menggunakan ujung pinggir. Kalau to titik do, samakan dulu posisinya dengan za. Za dulu, za. Lembut, baru pangkal lidah diangkat. Aw. Rasakan pangkal lidah seperti mau menyebut huruf qaf atau kaf. Angkat di pangkal belakangnya diangkat. Za lurus. Nah, itu yang membuat tebal itu. Za Nah, ini tips ya, trik kita mencari berusaha untuk tepat dulu makhraj itu cari tempat temannya. Ya, kayak tadi, dha itu temannya za. To itu temannya ta. Jadi pastikan dulu makhrajnya dulu, ya dipastikan itu sama. Ya, dan tepat tempatnya baru sifat yang lain. Oh, yang angkat pangkal lidah, udah di tempat itu sembari ngangkat pangkal lidah. Begitu. Ustadz, cara nyebutin huruf ro agar tidak bergetar banyak bagaimana? Bahasa kita sehari-hari gimana? Jadi kembali natural saja. Umpamanya ralat, ra. Itu dulu bahasa. Kan tidak ralat, kan tidak begitu, bukan? Ralat, biri-biri. Apalagi rusak, rusak. Udah. Jadi kembali ke bahasa kita natural sebenarnya. Nah, tinggal kalau tasdid ya memang bergetar 2 kali. Atau sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ralat, coba ralat kan tidak ralat, tidak kan? Ya. Barang. Itu cek ke kaitan dengan getarannya. Nah, baru nanti tebal ro. Nah, gitu ya. Ya, demikian. Ustadz, maaf, saya masih kepikiran dengan koreksi talaki minggu lalu mengenai huruf ja. Seperti apa pengucapan yang benarnya huruf ja ini ya? Oke, ja itu pastikan di mana? Tengah lidah. Aja. Oke, sudah tengah lidah ditempatkan sama dengan ayya, ya asya. Nah, ja ini tidak boleh menghembuskan nafas. Ja, tidak ja. Ja. Iji, uju, dan tidak pecah jadi c aja. Nah, biasanya penyebutan ja itu di punggung depan ini mengambil kafling lanaro. Jadi jangan punggung tapi tengah. Aja, iji, uju. Nah, gitu ya. Aja, iji, uju. Demikian. Kalau huruf dha misalkan dha itu pinggir lidah, sahabat Ica ya. Pinggir lidah, Allah. Coba pastikan pinggir lidah kita ini nempel ke gigi geraham atas. Coba mulutnya ditutup tuh, diangkat. Allah. Nah, gitu ya. Pelan-pelan lah, insya Allah. Tidak ada yang instan, kecuali di sana kita berusaha keras untuk membacanya dengan benar sesuai pemahaman yang akhirnya juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini ada satu lagi Ustadz baru datang. Saya kalau baca huruf shad dan sin besar suka ketukar. Oke. Sin besar yang mana itu? Huruf sya maksudnya.
pastikan huruf so dengan sin dulu yang tipis gigi 3 itu, titik 3 dulu, itu desis biasa aja. Tinggal kalau so itu tebalkan pangkal lidah yang diangkat. Jadi bedanya tebal tipis. Ya, hanya saja menjadi tebal itu karena pangkal lidah diangkat. Asa, aso. Sementara kalau sya tidak ada hubungan tebal tipis karena memang dia tidak angkat pangkal lidah dan tidak bicarakan tentang ketebalan karena huruf dasarnya tipis. Sya, shi, shu. Pangkal lidah ya, yang titik 3 gigi 3. Tapi kalau yang tidak bertitik, hanya gigi saja ada 3 itu, biasa saja sama dengan sa, sendal, susah, senang. Tebalnya pangkal lidah yang angkat so. Ya, sa, so. Demikian, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan untuk mengingatkan tentang kebersamaan kita di dalam beramal. Kebersamaan kita di dalam mengikuti dakwah dan termasuk mengikuti pembelajaran, terutama dalam pembelajaran Quran. Kenapa demikian? Karena ternyata di balik ini semua ada nilai yang begitu dahsyat. Yang pertama dan utama adalah seperti firman Allah, liyazdadu imanan ma'imani, yaitu menambah keimanan satu dengan yang lainnya. Artinya kehadiran sahabat-sahabat selain mendapatkan pahala karena hadir dalam majelis, juga ternyata memberikan pengaruh baik terhadap saudara kita yang lain. Makanya harus bahagia ya saat-saat kita ngumpul seperti ini, karena ternyata limpahan pahala itu luar biasa. Ya, selain apa yang dijanjikan oleh Nabi, itu ada 4 hal ketika ada di dalam majelis. Yang pertama diturunkan ketenangan, yang kedua diturunkan rahmat, yang ketiga dinaungi oleh para malaikat, yang keempat dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu dahsyat. Nah, ditambah lagi dengan hal yang berkaitan dengan kekuatan motivasi satu dengan yang lain begitu. Jadi berbahagialah karena kehadiran kita ternyata memberikan manfaat buat yang lain. Dan bukankah Nabi pun menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat yang lain. Sadar nggak sadar ternyata kehadiran kita dalam majelis ini juga memberikan manfaat buat saudara kita yang lain. Itu kehadiran kita memotivasi diri saudara kita. Maka bersyukurlah ketika kita bersama di dalam urusan apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran kita ini selain memberikan motivasi yang begitu dahsyat, juga ternyata ada pesan yang tidak terungkap tapi berdampak. Ya. Pesannya apa? Pesannya kita akan dimotivasi secara tidak langsung gitu. Kalau tadi mungkin kita hanya sadarnya itu senang ya ada teman, ya senang ya rame begini gitu kan. Senang ya sampai kita bertemu di antara wilayah di Indonesia ini, ada yang dari Aceh, Palembang gitu kan, Sumatera, sampai ke timur sana, Papua, Bima, Nusa Tenggara Barat gitu ya, Lombok, ke timur sana lagi Ternate, Maluku dan seterusnya. Ya Allah, dengan Quran Engkau satukan kami. Selain kebahagiaan itu juga kita tidak sadar bahwa kita itu sedang menasihati saudara kita yang lain gitu. Yaitu nasihat secara amaliyah gitu. Oh ya ternyata penting ya kita bergabung di majelis ini. Ternyata orang lain itu luar biasa gitu. Ternyata orang lain tuh tanpa dia ngomong itu mengingatkan kita bahwa harus bergabung di majelis seperti ini gitu. Ini dahsyat. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah kuat hubungan ukhuwah Islamiyah kita, ya, walau kita memang kita belum bertemu face to face, ya, langsung bertemu muka, kita hanya lewat Zoom ini, maka insya Allah suatu saat kita akan ingat wajah-wajah kita yang kemudian kita mendoakan satu sama lain.
Ini tidak bisa dibayar dan tidak terbayarkan. Ketika saudara kita mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Dan pastikan ketika ada doa-doa ini, insya Allah dijamin keikhlasannya gitu. Kalau udah keikhlasan penuh kita doakan saudara kita, maka apalagi yang kita harapkan, kecuali di sana ada istijabah, ya, pengkabulan doa yang tidak terhalangi karena keikhlasan. Jadi bahagialah sahabat-sahabat ketika kita berada dalam majelis ini. Jadi bukan lagi sekadar masalah kita datang dapat pahala dari sisi datangnya, tapi juga banyak hal yang kita dapatkan luar biasa. Semoga istiqomah dan tetap semangat, dan semoga sahabat-sahabat semuanya sehat walafiat. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, lebih semangat lagi lah untuk berinteraksi dengan Quran, karena waktu yang momen yang paling bagus untuk kita semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.